Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrul Nabi Muhammad dengan NIM 2024210016 dari Fakultas Ekonomi dan Hukum, Program Studi Kewirausahaan. Di sini saya akan membahas beberapa konsep penting dalam manajemen operasional bisnis yang sering digunakan dalam dunia organisasi maupun bisnis. Yang pertama, perencanaan kapasitas dan break-even point. Perencanaan kapasitas merupakan proses menentukan kemampuan maksimum produksi atau pelayanan yang dimiliki suatu organisasi. Tujuan utama dari perencanaan kapasitas adalah memastikan bahwa organisasi mampu memenuhi permintaan tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya. Kapasitas yang terlalu kecil dapat menyebabkan antrian, keterlambatan, dan penurunan kepuasan pelanggan. Sebaliknya, kapasitas yang terlalu besar akan meningkatkan biaya operasional. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang tepat. Selain perencanaan kapasitas, terdapat konsep break-even point, yaitu titik di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Break-even point membantu manajemen mengetahui jumlah produksi atau penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dengan memahami break-even point, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih rasional terkait produksi dan penentuan harga. Kedua, perencanaan agregat dan pengukuran waktu. Perencanaan agregat merupakan perencanaan produksi jangka menengah, biasanya 3 hingga 8 bulan. Fokus dari perencanaan agregat adalah menyeimbangkan antara permintaan pasar, kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan persediaan. Dalam perencanaan agregat, perusahaan dapat mengambil beberapa strategi seperti menyesuaikan jumlah tenaga kerja, menambah jam lembur, atau mengatur tingkat persediaan. Selain itu, pengukuran waktu dilakukan untuk menentukan waktu standar dalam menyelesaikan suatu aktivitas kerja. Pengukuran waktu ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan waktu, dan membantu dalam penjadwalan kerja yang lebih baik. Ketiga, penentuan lokasi dan tata letak kapasitas. Penentuan lokasi berkaitan dengan pemilihan tempat atau fasilitas produksi dan saling menguntungkan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan lokasi antara lain seperti kedekatan dengan bahan baku, pasar, tenaga kerja, dan biaya transportasi serta operasional. Sementara itu, tata letak kapasitas berhubungan dengan pengaturan posisi mesin, peralatan, dan ruang kerja di dalam fasilitas produksi. Tata letak yang baik akan menciptakan alur kerja yang efisien, mengurangi perpindahan yang tidak perlu, serta meningkatkan keselamatan atau kenyamanan kerja. Dengan lokasi dan tata letak yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Keempat, manajemen sumber daya dan desain pekerjaan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan peran strategis dalam mengelola tenaga kerja sebagai aset utama organisasi. Di kegiatan MSDM meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen, dan tanggung jawab dari manajemen sumber daya manusia ini. Selain MSDM, desain pekerjaan juga sangat penting untuk memastikan setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Desain pekerjaan yang baik akan menciptakan keseimbangan antara beban kerja dan kemampuan karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja, motivasi, dan kepuasan kerja. Kelima, perencanaan produk baru dan pengembangan produk lama.
Perencanaan produk baru merupakan upaya organisasi dalam menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Produk baru seringkali menjadi sarana inovasi dan keunggulan bersaing. Di sisi lain, pengembangan produk lama dilakukan untuk mempertahankan eksistensi produk yang sudah ada. Pengembangan ini dapat berupa peningkatan kualitas, perbaikan desain, penambahan fitur, atau penyesuaian harga. Kombinasi antara perencanaan produk baru dan pengembangan produk lama sangat penting agar organisasi dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Sebagai kesimpulan dari beberapa konsep manajemen operasional bisnis, yaitu di mana manajemen operasional bisnis memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses organisasi berjalan secara efektif dan efisien, mulai dari perencanaan kapasitas, pengaturan tenaga kerja, hingga pengembangan produk. Semuanya saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.